Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yunus Ristan Hidayat, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN Negeri 8 Jember, Kabupaten Jember. Di sini saya tidak sendiri, saya tetap ditemani dengan Bapak Tri Sulkani sebagai guru yang saya observasi di kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Di sini saya akan melakukan interview terkait pasca observasi yang sudah dilakukan oleh saya terhadap Pak Tri. Oke Pak Tri, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perasaan Bapak Tri terhadap hasil observasi yang sudah dilakukan terhadap pembelajarannya Bapak Tri? Alhamdulillah saya sangat senang karena telah dilakukan observasi oleh Bapak Yunus. Semoga dengan kegiatan tadi proses pembelajaran saya terutama khususnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan alhamdulillah proses observasi tadi telah berjalan dengan lancar dan tertib, Bapak. Alhamdulillah. Oke, yang kedua Pak Tri, yang akan saya tanyakan, mungkin Pak Tri bisa menceritakan atau menjelaskan kembali bagaimana dengan area pengembangan Bapak yang dilakukan di dalam kelas tadi, tahapan yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Untuk area pengembangan pengetahuan Bapak, anak-anak lebih bisa dengan mudah untuk melakukan pemahaman yaitu tentang cara kerja sistem CVT dan menyebutkan nama-nama komponen pada sistem CVT motor matic injeksi, Bapak. Dan untuk area keterampilan, anak-anak mampu selain tadi menjelaskan juga mampu mengidentifikasi komponen, letak komponen, dan kemudian mereka juga dengan mudah untuk melakukan perawatan dan melakukan pemeriksaan komponen sistem injeksi tersebut. Begitu, iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak terkait area pengembangan masih sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudahkah berhasil atau belum Bapak dari dua area pengembangan itu, atau yang menonjol dari dua pengembangan itu apa? Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik proses pembelajarannya, Bapak. Yang menonjol yaitu bisa saya katakan di area keterampilan, karena di area keterampilan ini anak-anak bisa lebih mengeksplor karena berupa kegiatan keterampilan. Nah, dengan melakukan, ternyata anak-anak itu pemahamannya lebih mudah dalam melakukan daripada teori, melakukan pemikiran. Mungkin itu, Pak. Berarti anak-anak itu suka unjuk kerja ya daripada teori ya Pak, dari kesimpulan saya dikatakan seperti itu. Dan anak-anak itu berarti mempunyai gaya belajar kinestetik ya Pak, berarti dia menggunakan area psikomotor ya untuk melakukan pembelajaran. Oke, kemudian menurut Bapak apa kendala yang dialami dari proses pembelajaran tadi yang telah dilakukan di dalam kelas atau bengkel? Salah satu kendalanya mungkin anak-anak tersebut kurang aktif, Bapak. Kurang aktif. Tidak sebagian masih pasif. Ya, sering mengandalkan temannya dalam satu kelompok tersebut. Jadi
istilahnya mereka tergantung pada beberapa anak saja, sehingga jadi kurangnya inisiatif keaktifan dari siswa tersebut pada apa dalam melakukan pemahaman sistem CVT. Berarti anak-anak itu masih kurang mandiri ya Pak dalam belajar ya, sehingga mengandalkan teman yang sudah bisa ya untuk bisa belajar. Mungkin bisa nanti metode pembelajarannya nanti menggunakan tutor sebaya Pak. Jadi nanti sehingga anak yang belum bisa nanti bisa dilatih atau dikembangkan baik itu teori dan prakteknya menggunakan tutor sebaya atau teman. Kemudian kenapa ya Bapak mungkin dari penjelasan Bapak kenapa anak-anak itu kurang aktif ya atau tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu dalam diskusi diskusi kelompok atau saat praktikum, apa kira-kira penyebabnya Bapak? Mungkin gini Bapak, karena saya dalam proses pembelajaran tersebut membagi kelompok berdasarkan acak, maksudnya saya acak berdasarkan saya yang menentukan, bukan mereka sendiri yang menentukan. Mungkin itu ada beberapa anak yang kurang pas dengan pasangannya dalam kelompok tersebut, sehingga komunikasi di dalam kelompok tersebut kurang bisa berjalan dengan baik, kurang enjoy mungkin anaknya itu, sehingga dalam proses pembelajarannya mereka akhirnya anak-anak yang kurang enjoy itu akhirnya merasa nggak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga lebih memasrahkan ke salah satu anak tersebut di dalam kelompok tersebut. Mungkin itu kendalanya. Kalau itu memang tersebut kendalanya seperti itu, mungkin nanti solusinya ke depan akan saya coba untuk anak-anak sendiri menentukan kelompoknya. Jadi biar merasa mereka sudah pas dengan anak-anak tersebut, terutama dalam satu kelompok tersebut. Itu Bapak. Berarti solusinya adalah menggunakan sistem menawarkan ya Pak, menawarkan siswa sesuai dengan keinginan siswa sendiri, mana kelompok yang ada di kelompoknya itu. Ya, mungkin itu. Mudah-mudahan, terima kasih Pak Tri dari percakapan ini. Saya sudah menulis beberapa poin yang nanti menjadi poin plus dan poin negatif dari hasil observasi ini, yang nantinya Bapak Tri bisa perbaiki dan dikembangkan menjadi lebih baik lagi, baik lagi. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat segera terrealisasi Pak nanti ke depan, dan apa yang direncanakan di dalam kelas dapat berjalan lebih baik, kemudian menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya untuk perbaikan di kelas, saya harap Pak Tri itu mempunyai keberpihakan kepada murid, karena murid adalah sumber belajar untuk kita semuanya sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak pada pasca observasi kali ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Bunda,
Yang itu lomba di belakang jika di putaran tinggi dia akan semakin melebar. Putaran tinggi dia akan melebar. Hanya Pak ya. Ya kayak Pak. Tahu begitu lah. Jangan tetap ya, ayo. Sudah tinggi melebar. Ya udah, ini kan udah. Ayo udah. Nah, ada Biarlah di buat konten YouTube kita ini lihat ceklan oh ya cong bisa aku yang burung nih aku sih tak sabar aku iya mau Bang. Atau nanti. Supaya apa ngontrak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan komponen serta fungsinya di ini adalah bed yang artinya hanya menghubungkan komponen dan dimension bed.
Ya aja ganggu. Udah, Pak. Yuk. Cat ngene, Cat. Ya apa? Cara kerja, Bibel. Iya, Pak. Ya itu. Kak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yunus Ristan Hidayat SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 8 Jember, Kabupaten Jember. Di sini saya ditemani oleh guru produktif, yaitu dari jurusan Teknik Sepeda Motor SMK Negeri 8 Jember, yaitu Bapak Tri Sulkani. Assalamualaikum Bapak Tri Sulkani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik ya. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi atau prasupervisi. Sebelumnya nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas Bapak Tri. Sebelum melakukan observasi Bapak di kelas atau di bengkel, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Tri. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan nanti dan kenapa melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal Bapak sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas. Jadi supaya Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya berikan kepada Bapak Tri Sulkani. Yang pertama adalah saya akan mulai pertanyaannya Pak Tri. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang diberikan pada supervisi apa ya Bapak? Berdasarkan modul ajar yang saya rancang, saya nantinya akan mengajarkan mata pelajaran konsentrasi keahlian TBSM. Ya. Dan tujuannya yaitu untuk melakukan anak-anak agar bisa melakukan perawatan berkala pada kendaraan injeksi. Oke. Jadi tujuannya itu. Yang kedua Pak Tri, bagaimana
juga dengan area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran di kelas nanti. Untuk area pengembangannya ini, pembelajarannya ini yaitu pengetahuan dan keterampilan, Pak. Pengetahuannya yaitu bertujuan agar siswa mampu untuk melakukan istilahnya mengidentifikasi ya, komponen berkaitan dengan perawatan berkala. Nah, khususnya yaitu perawatan CVT nantinya, Pak. Perawatan CVT. Dan kemudian untuk keterampilannya, pada area keterampilan anak-anak mampu melakukan perawatan berkala pada sistem yang namanya sistem CVT pada kendaraan injeksi tersebut, Pak. Oke. Jadi ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuannya adalah bagaimana anak itu bisa mengidentifikasi Ya. bagaimana proses SOP perawatan dan khususnya di CVT, ya Pak. CVT. Dan keterampilannya bagaimana anak-anak itu bisa melaksanakan praktek perawatan berkala sistem CVT dengan SOP yang benar. Oke, selanjutnya Pak Tri, untuk itu saya ingin tahu Pak Tri, bagaimana mengetahui model dari pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas 11 TBSN nanti, Pak Tri. Untuk strategi pembelajarannya, Bapak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan emosionalnya. Saya juga akan mengambil pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswanya, Bapak. Dan untuk keterampilan dasarnya, untuk saya menggunakan metode problem based learning dan unjuk kerja praktek. Oh, jadi itu. Jadi untuk strateginya menggunakan metode problem based learning ya. Dan untuk keterampilannya untuk prakteknya menggunakan unjuk kerja. Keterampilannya unjuk kerja. Oke, Pak. Jadi mengkombinasikan antara problem dan unjuk kerja. Ya. Jadi di sini anak-anak dilatih untuk bisa memecahkan masalah yang sudah diberikan oleh Pak Tri, kemudian anak-anak menemukan masalahnya sendiri, dan akhirnya anak-anak memahami ya tentang SOP perawatan berkala. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran media yang akan digunakan dalam pembelajaran praktek perawatan berkala sepeda motor injeksi nanti? Media yang akan saya gunakan yaitu seperti setiap kali saya gunakan yaitu trainer, Pak. Yaitu trainer CVT-nya dan unit. Jadi kita menggunakan unit sepeda motor injeksi yang menggunakan CVT. Yaitu motor Matic itu. Matic. Untuk mereknya bebas ya Pak, baik Honda atau Yamaha ya, atau Yamaha saja. Karena kita kerjasama dengan Yamaha, otomatis kita lebih fokusnya di Yamaha, sepeda motor Matic Yamaha. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran perawatan berkala sepeda motor injeksi ini Bapak, di kelas atau di bengkel kelas 11 TBSN? Insya Allah hari Senin saja, Pak. Karena saya waktu pembelajaran di hari Senin itu sekitar pada jam pertama sampai jam ke-6, 6 jam pembelajaran. 6 jam pembelajaran. Berarti pembelajaran ini akan dilaksanakan di hari Senin di jam ke-1 sampai jam ke-6. Ya, berarti 6 jam pembelajaran. Oke. Terima kasih Bapak Tri. Dari saya pada supervisi praobservasi akademik kali ini, insya Allah akan saya hadiri Bapak di kelas panjenengan pada hari Senin
di jam ke-1 sampai jam ke-6. Terima kasih Pak Tri pada praobservasi pada kali ini. Sampai bertemu di observasi kelas yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produknya.
Jadi antara aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk diferensiasi yang saya tidak bisa. Nah, kemudian lagi interaksinya banyak sama anak-anak dan sudah bagus. Anak-anak sudah jadi apa yang disampaikan oleh Pak. Nah, Interaksi siswa dengan siswa juga. aku tadi hanya lihat ada 3 anak aja yang siswa interaksi kayak tadi pas praktek ada yang maju. Sampai pas praktek yang sebelah kanan sama ya saya dulu karena ini nah yang sebelah kanan tadi ada satu anak mendatang yang sampai yang baca satu terus ada anak yang tanya cuma hanya udah bagus untuk interaksi terus bisa kontrol emosi dulu yang sabar ya Setiap hari ya memang ya saya itu saya bilang Pak Yunus itu sebagai guru dan pada saat saya melakukan marah dan saya tunjukkan itu tidak marah ya saya jadi artinya saya di situ ada waktu tertentu yang saya harus contoh pada saat taman musik saya menggunakan pada saat anak musik artinya apa ya saya juga bingung pada saat tadi ada jalan dan saya itu terutama di kehadiran jadi di kehadiran itu memang harus saya pantau siapa yang tidak hadir pas setiap hari saya update siapa yang tidak hadir meskipun pembelajaran saya ataupun tidak jadi kalau ada siswa yang alfa langsung 2 kali aja langsung saya jadi alfa 2 kali langsung saya ya. tadi kan Pak Yunus menyebutkan kalau pas di awal kaku ya padahal aku lebih suka yang di awal ya soalnya di situ lengkap mulai dari kegiatan salam oke. Kemudian ada absen oke. Kemudian pertanyaan pemantik ada kemudian deskripsi ada
mengambil topik ini karena topik yang sebelumnya sudah saya rasakan. Jadi sebelumnya itu saya itu mengajarkan kepada siswa itu letak komponen. Jadi letak komponen sensor-sensor tersebut di mana itu saya berikan kepada kemudian saya tes praktik bekerja langsung. Setelah saya berikan gambaran letak komponennya di mana, kemudian saya jadi simpel aja, anak-anak tinggal menunjukkan letak komponennya, mana sensor irigasi, mana sensor irigasi, mana sensor irigasi. Itu sudah lebih mudah. Jadi kenapa anak-anak tadi saya tanya karena sudah agak advance, karena ini sudah pembelajaran ini sudah dilakukan. Saya itu awal itu dapat itu makanya itu wangi, kemudian colomekannya itu luar biasa. Jadi kelas saya itu luar biasa colomekannya. Pertama itu ada saya kan menanyakan ke wali kelas, saya itu wali kelas sambil. Jadi kelas satunya itu ada wali kelas yang sebelumnya. Enggak nih ya, saya mulai dari kelas satu. Jadi saya tanya siapa bu yang anaknya ada yang super. Saya diagnosis awal. Itu nanti yang perlu diberikan kepada Bapak Yunus. Tapi ya namanya juga ya. Jadi kadang di sekolah sudah dilatih karena dari luar. Jadi pada saat masuk di sekolah makanya kalau libur panjang itu sehingga di itu mesti saya itu jadi pagi itu jam 3:30 sudah saya ayo bangun. Nanti jadi Bapak 24 jam. 24 jam. Ya betul. Saya 3:30 itu WA di grup ayo bangun. Silakan. Kayak pacar. Terus kayak pacar, isu-isu 3:30 terus bunyi. Tadi ada cewek, cuma dua. Ceweknya juga. Itu memang tempatnya anaknya minta dibuka atau Pak Yunus dan Saya yang menanyakan. Ya kan cewek kami nih kalau cowok kami. Karena takutnya nanti diskriminasi. Karena pelecehan dan sebagainya kan
Pak Yunus